kita bicara Pak Yasin itu pemberani. Jadi ada beberapa peristiwa yang memang menunjukkan keberaniannya Pak Yasin sebagai komandan polisi, baik pada saat polisi istimewa maupun pada saat beliau jadi komandan mobil brigade besar Jawa Timur. Nah, kalau yang di Surabaya, beliau itu berani lari menerobos markas Kempetai polisi militer Jepang yang sebenarnya sudah dikepung selama 2 hari sama arah Surabaya. Jadi dikepung mulai tanggal 30 September 45 sampai dengan tanggal 2 Oktober. Kalau ini terlalu lama tidak selesai-selesai, karena yang lain seperti Tobu Jawa Putai, Don Bosco semuanya sudah selesai. Tinggal Kempetai saja. Nah, sehingga Pak Yasin punya keputusan ini kalau tidak segera diselesaikan, tidak selesai penghubungan ini. Akhirnya usaha-usaha yang lain yang mencoba menerobos itu sia-sia. Ada yang gugur di depan lapangan, ada bahkan Pak Abdul Wahab, komandan BKM Surabaya itu pada saat nyerbu tertembak kakinya untuk diselamatkan anak buahnya. Nah, kemudian Pak Yasin punya inisiatif, beliau nerobos, lari masuk ke dalam markas Kempetai itu, kemudian ngomong dengan tentara Jepang, temukan saya dengan Takahara-san. Nah, begitu ketemu dengan Takahara yang beliau kenal, beliau ngomong, saya mau ketemu dengan Kempetaicho, komandan Kempetai. Nah, setelah ditemukan komandan Kempetai itu ingin menjatuhkan Pak Yasin mungkin sebenarnya dengan cara membentak, ada apa gitu. Nah, namun Pak Yasin ngomong, saya Yasin, komandan Tokubetsu Kaisatsutai Socho. Nah, itu ngomongnya. Jadi saya adalah komandan Tokubetsu Kaisatsutai. Nah, Pak, ini sudah harus diselesaikan pengepungan ini sehingga Bapak bisa mempunyai mempunyai keputusan apa yang ada di Kempetai ini. Nah, Pak Yasin melihat Kempetaicho itu mukanya ragu-ragu, iya atau enggak gitu. Kemudian keamanan Bapak dan seluruh anggota Kempetai yang ada di sini saya menjamin, Muhammad Yasin menjamin. Nah, kemudian agak seperti tenang gitu, kemudian tangannya diambil, dibawa keluar ke balkon Kempetai itu, tangannya diangkat sambil melambai-lambai. Nah, sehingga tentara Jepang yang ada di sana ya sudah menganggap baik, sudah selesai. Nah, kemudian rakyat yang mengepung sampai dengan viaduk, kalau di sebelah kiri kan enggak viaduk, jembatan kereta api yang ada di sana, itu melihat tuh Kempetaicho-nya sudah melambai-lambai sama Pak Yasin. Berarti pengukuhan ini sudah selesai, pengukuhannya selesai, dan rakyat sudah mulai maju ke depan, dan tentara Jepang pada saat senjatanya diambil juga diam. Tidak ada perlawanan sama sekali, senapan mesin semuanya diambil, tidak ada perlawanan. Bendera Jepang diturunkan, bendera merah putih dinaikkan, selesai. Kemudian gedung Kempetai itu diambil alih sama PTKR, Polisi Tentara Keamanan Rakyat. Itu cikal bakalnya polisi militer Angkatan Darat. Nah, kapan itu kejadiannya? Kejadiannya 2 Oktober 1945. Oh, jadi dikepungnya itu tanggal 30 September. 30 September dikepung sampai dengan tanggal 2 Oktober. Ya. Nah, itu. Kempetai itu polisi militer Jepang. Polisi militer Jepang. Posisinya itu di Surabaya, di sekarang di sini saat ini jadi Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan. Jadi Tugu Pahlawan itu dulu adalah kantor polisi militernya Jepang. Ya. Dan di situ gudang senjata dan markasnya Jepang. Kalau gudang senjata mungkin persenjataan khusus untuk Kempetai saja. Oh, Kempetai khusus untuk polisi militer. Polisi militer itu adalah polisi yang sangat itu levelnya PM PM lah ya, tapi sangat ditakuti zaman dulu karena ada intelijennya ya. Ada bekas-bekas orang PID yang pada saat Hindia Belanda itu mereka menjadi political intelligence. Jadi mereka itu polisi politik yang mengamankan orang-orang gerakan bawah tanah. Ngelamar jadi anggota Kempetai, saya anggota PID, saya tahu siapa yang bikin rusuh, ya sudah masuk. Nah, Jepang itu kan menguasai gedung pengadilan tinggi sebenarnya. Jadi gedung Kempetai ini dulu di waktu Hindia Belanda namanya RVJ, Raad van Justitie, Pengadilan Tinggi Hindia Belanda. Kalau penduduk lokal orang pribumi, pengadilannya di Landrat, Jalan Arjuna. Itu mulai dari zaman Belanda itu kalau misalnya Landrat. Nah, kemudian ada peristiwa lagi sebenarnya pada saat di Sidoarjo markasnya. Itu ada seorang namanya Sabarudin, banyak orang takut. Nah, kemudian Pak
Yasin minta itu orang yang polisi yang ditahan di penjara Sidoarjo keluarkan. Sabarudin bilang polisi tidak usah ikut campur gitu. Kemudian Pak Yasin pakai mobil keliling itu. Kemudian ada surat balasan lagi, nanti sore boleh diambil. Itu artinya bahwa yang awalnya cuma mau mau menurunkan mental, akhirnya wah ini Pak Yasin beneran ini, kalau beneran habis. Akhirnya ya sudah dikeluarkan. Bentuk senekat apa sih M Yasin itu? Nekat, berani segala macam itu ceritanya di agresi militer mana yang Belanda 2 itu yang terjadi di Ngebel. Ngebel itu ada danau di Ponorogo namanya Danau Ngebel. Lereng Gunung Wilis. Lereng Gunung Wilis. Itu pasca agresi militer Belanda kedua. Beliau waktu itu bertahan di sekitar Danau Ngebel, itu ada semacam gubuk, beliau bisa di sana. Kemudian beliau tahu ternyata ini sudah dikepung sama tentara Belanda, jadi sudah dikelilingi begitu. Ini di memoir beliau menceritakan begitu. Kemudian beliau ngomong dengan anak buahnya yang ada di dalam gubuk, kita nerobos pintu itu lari cepat-cepatnya. Tapi sebelum dia nerobos, beliau tuh cabut badinya dicabut, kemudian dipegang siap ini, 1, 2, 3, lari diterobos. Nah, begitu nerobos itu mungkin tentara Belanda tuh kaget, lari tidak kejar lah, anak buahnya mungkin yang kedua atau ketiga itu yang baru tertembak kemudian tewas di sekitar Danau Ngebel itu. Nah, banyak sebenarnya kalau Pak Yasin itu termasuk orang kalau sudah dengar Pak Yasin itu sudah tidak bisa main-main. Julukannya apa, Mas? Singa perjuangan. Oh, singa? Ya, singa perjuangan. Karena kenapa dikasih gitu? Ya karena Pak Yasin itu kan sebenarnya orangnya irit ngomong ya. Orang diem gitu aja, orang berwibawa. Mobilnya kalau keliling di Madiun gitu, wah ini komandan MBB sudah di sini, ini pasukannya di belakang ini. Nah, sudah tidak usah macam-macam ya. Nah, sehingga beliau mendapat julukan Singa Perjuangan. Yang kasih julukan siapa itu? Pak Kusnan. Iya. Pak Kusnan Siapa tuh? Ruslan adiknya Pak, adiknya atau kakaknya Mas ya Pak Kusnan itu? Kusnan Abdul Ghani. Ruslan. Oh, Pak Ruslan. Ruslan Abdul Ghani. Pak Ruslan Abdul Ghani, siapa tuh? Pejuang Surabaya juga. Jadi karena keberaniannya si M Yasin itu, sebenarnya banyak julukan yang melekat di Pak Yasin itu, Pak. Jadi artinya begini, kesaksian orang-orang di zamannya di levelnya Pak Yasin itu banyak yang mengatakan demikian. Kalau kita baca dari buku-buku itu Pak, kurang lebih seperti itu. Nah ini kan kita mau membuktikan sejauh mana peran M Yasin di masa revolusi Surabaya melalui polisi istimewanya. Nah itu banyak kesaksian dari justru Bung Tomo pernah mengatakan demikian, Pak Ruslan Abdul Ghani pernah mengatakan demikian, orang yang ada jenderal angkatan darat waktu itu juga mengatakan demikian. Itu ada di memoirnya memoirnya M Yasin itu. Kalau Bung Tomo, apa kesaksian dari Bung Tomo? Bung Tomo itu gini, Bung Tomo itu melihat bahwa waktu itu yang namanya peta, gitu, pasukan peta, yang waktu itu diandalkan bisa membackup, gitu, peristiwa waktu itu, ternyata kan nggak punya kemampuan. Karena apa? Sudah diikuti senjatanya. Nah, Bung Tomo bilang bahwa yang namanya peristiwa pertempuran 10 November, gitu, tanpa ada M Yasin waktu itu mempunyai kekuatan taring karena senjatanya masih ada. Nah itu sudah nggak peristiwa 10 November itu sudah beda ini, akan berbeda jalannya gitu loh. Nah ini membuktikan bahwa keberanian M Yasin itu dicatat melalui testimoni orang-orang di zamannya M Yasin itu sendiri, termasuk Bung Tomo, Ruslan Abdul Ghani dan lain sebagainya. Kalau Pak Ruslan Abdul Ghani, apa dia statementnya? Yaitu menganggap singa perjuangan. Singa perjuangan. Jadi kalau singa itu kan raja. Iya. Kalau harimau itu kan masih. Iya. Kalau Sabarudin sebutannya macan Sidoarjo. Tapi Pak Yasin kan wes singa, di atasnya macan. Nur raja, hutan kan singa. Kalau sudah berhadapan dengan singa yo. Nah itu. Siapa yang punya kesaksian sejarah lagi, tokoh-tokoh terkait M Yasin? Kalau sekarang tokoh yang dulu-dulu Bapak kayak Bung Tomo, Pak Ruslan Abdul Ghani.
di bukunya beliau itu ada beberapa, termasuk Pak Sudarto, gitu. Pak Sudarto tentara pelajar itu termasuk. Apa yang disampaikan? Tanpa kekuatan polisi istimewa, jalannya pertemuan Surabaya berbeda. Lain. Oh jadi sama ya sama dengan Tomo? Ya sama. Jadi lalu ada yang lain itu mengatakan bahwa semuanya dilucuti kecuali polisi istimewa. Jadi Semua senjata dilucuti oleh Jepang. Pembela tanah air, semuanya dilucuti. Iya. Semuanya ditaruh suruh pulang Oleh Jepang. sama Jepang. Iya. Nah, tapi Berarti yang masih- tinggal satu-satunya saat itu tinggal polisi masih istimewa ya kokoh, yang punya punya senjata. panser, punya panser. persenjataan dan lain-lain polisi istimewa. Ya, makanya saya berpikir begini, kalau melihat keberanian M. Yasin itu justru bisa dilihat dari rumusan ketika tanggal 20 Agustus mengajak orang-orang levelnya atau suka untuk rapat itu, mereka kan pada nggak berani semua itu. Gitu. Ya. Termasuk Sutarjo yang levelnya Sutarjo. M. Yasin sendiri kan juga Iya, nggak berani ya. Tapi justru M. Yasin itu berani merumuskan visi-visi yang mau dilakukan untuk mengawal proklamasinya Bung Karno itu. Ya termasuk menawan pentolan-pentolannya Topi Besi Kaca Sutai waktu itu. Takata sama Iya. Nishimoto. Iya, itu ditawan sama polisi istimewa. Termasuk ada visi yang ada misi. Misi itu apa? Dia telepon kota itu diputusin semua untuk putus jaringan. Termasuk untuk membongkar gudang-gudang senjata yang ada di titik Surabaya waktu itu. Termasuk ini justru di kalangan sejawatnya M. Yasin itu mengangkat M. Yasin sebagai komandannya polisi istimewa seperti itu. Makanya terus dengan dilanjutkan besoknya itu untuk memproklamasikan dari Tokugatsu Ketasutai menjadi polisi Republik Indonesia. Oh, polisi istimewa Iya. atau Tokubetsu itu menjadi polisi istimewa. Itu Istimewa. proklamasi tanggal 21 Agustus Di 1945. Boulevard nomor 7, bukan Oh. di Bismillah. Oh, yang sekarang ditempati oleh Sekolah Saint Louis ya. Dulunya adalah sekolah Brother School. Oh dulu Brother Belanda. School yang dibangun oleh Belanda. Jadi kalau boleh saya tambahkan begini, keraguan-keraguannya Pak Musa dan rekan-rekan yang lainnya polisi-polisi senior itu, Pak ini Jepang masih kuat loh Pak, kan kira-kira begitu. Kalau saya jadi Pak Musa atau dengan rekan-rekan yang lain lihat nekatnya Pak Yasin itu, Pak ini tolong dipertimbangkan Pak. Jepang itu masih kuat. Ya memang sudah menyerah, tapi senjatanya masih mereka pegang semua. Nanti kalau Anda kata begini, jadi kalau nanti kira-kira kita menyatakan mendukung Republik, kemudian kita diserang habis Pak, gitu ya. Kemudian mungkin Pak Yasin itu punya feel, punya pikiran dan bisa menghitung. Ya, enggak lah. Yang penting kita optimis saja. Besok kita proklamasikan, kita menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia. Karena apa? Dibuktikan pada saat setelah proklamasi beliau berkeliling, berparade, Iya. pakai truk itu dan Dipamerkan kekuatannya. sebagai kekuatan baru dari Republik berbentuk polisi Republik Indonesia. Jepang yang enggak ngutik. Ya. Jepang ya membiarkan gitu loh. Aduh, ini polisi istimewa gitu. Dan itu sudah memang dihitung sama Jepang. bukan sama M. Yasin. Ya. Keberanian itu memang terukur. Jadi M. Yasin bukan orang yang berani karena kuda-kusu. Iya. Buktinya misi-misi yang tadi itu yang dirumuskan sama M. Yasin itu benar-benar dengan perhitungan yang cermat. Karena apa? Dilihat bahwa yang namanya Jepang yang waktu itu sudah kalah perang Asia Raya yang pertama, lalu sudah menyerah karena juga kita sudah memproklamasikan kemerdekaan. Nah itu jadi peluang bagi M. Yasin. Nggak mungkin lah istilahnya pimpinannya Tokugatsu Ketasutai itu akan berontak di situ. Buktinya apa? Akhirnya persuasif kan? Persuasif. Di Kun Boulevard itu seperti itu, nggak ada Persuasif. nggak ada Nggak ada tembak kontak menembak, senjata. nggak ada. Jadi diserahkan begitu saja gitu. Jadi Pak Yasin itu melihat psikologi sebenarnya. Iya. Nah, ini jatuh ini psikologinya. Nah, Oh. Betul. Nah di Don Bosco itu kan tadinya gudang senjata ya, itu gudang senjata terbesar itu. Se-Asia Tenggara, Pak. Hah? Se-Asia Tenggara, bukan se-Surabaya atau se-Indonesia. Karena apa? Dulu kan awal itu kan memang sebenarnya bukan awal-awal bukan gudang senjata Pak. Itu kan awal-awal dibangun sama kolonial Belanda di era 30-an itu kan sebagai ini ya, Panti asuhan. Panti asuhan ya.
Ada plakatnya. Ya, panti asuhan, terus Jepang masuk, nah itu digunakan sebagai gudang senjata. Dan gudang senjata itu menyimpan banyak senjata. Terbukti apa? Waktu Bung Tomo, HR Muhammad sama M Yasin mereka untuk persuasi sama siapa komandannya itu, komandannya Jepang itu, yaitu komandannya Jepang itu. Intinya apa? Surplus Pak, yang senjata itu Pak. Surplus. Maksudnya lebih-lebih. Oh, sekitar berapa jumlahnya? Itu estimasi ratusan ribu loh Pak. Ratusan Ribuan ribu. itu. Karena apa? Yang namanya senjata yang berhimpun tadi itu dari rampasan Don Bosco itu bukan hanya untuk kekuatan yang ada di lokal sini saja. Justru di-share, didistribusikan ke Jogja, ke Jakarta seperti itu Pak. Jadi surplus kebutuhan di sini itu istilahnya surplus Pak. Artinya pada saat sudah dikuasai oleh polisi istimewa ya. Iya, betul. Nah, tapi bagaimana ceritanya polisi istimewa bisa menguasai senjata yang ada di Don Bosco itu? Dulu namanya Don Bosco juga. Don Bosco, dari dulu Don Bosco. Oh, itu bagaimana ceritanya bisa menguasai polisi istimewa, dalam hal ini M Yasin bisa menguasai senjata yang ada di Don Bosco? Awalnya itu ini dengan kehadiran Bung Tomo ya, sama HR Muhammad. HR Muhammad tadi kalau nggak salah bendara BKR Pak ya waktu itu. Iya, artinya apa? Di situ jadinya nggak ada peristiwa ini, menembak juga, persuasi juga. Iya, prosesnya seperti apa? Mungkin Pak Saki bisa. Jadi Arsenal Kaisutiro itu kan Arsenal itu namanya gudang senjata. Oh iya, saya Arsenal tuh kayak sepak bola jadi. Itu gudang senjata yang seperti tadi masuk terbesar di Asia Tenggara. Kalau kita tadi masuknya dari depan ke belakang, itu ya sudah masuk logikanya. Tempat yang begitu besar dengan ruangan yang jumlahnya ratusan. 10 hektar tadi. 10 hektar. Nah, bahkan komandannya namanya Kaisutiro itu kan kemudian itu dinamakan Arsenal Kaisutiro karena nama komandannya. Dan Bung Tomo itu minta awalnya sebagai BPRI, nggak dikasih karena sampean ini rakyat ya, bukan siapa-siapa. Nah kemudian Pak Muhammad esok harinya karena dijanjikan dikasih duit nggak mau, kemudian besok saja dikasih duit 5 juta, yang ngasih 5 juta Kaisutiro Butai ngasih dari orang Jepang, komandan kepada Bung Tomo. Jadi orang-orang yang ngepung itu kasih duit aja biar bubar. Jangan ambil senjata. Jangan ambil senjata, kasih duit. Nah begitu ngomong nanti diganti duit bukan senjata. Orang Surabaya tidak mau duit, maunya senjata. Begitu. Itu tidak sudah spontan. Semuanya tidak spontan. Akhirnya Pak tidak mau Pak, tetap mau senjata. Akhirnya kalau mau besok saja suruh datang ke sini, saya juga harus berkoordinasi dengan Tokyo Butai. Kodamnya orang-orang Jepang yang ada di perkebunan itu. Nah, tapi kemudian besoknya datang Pak Muhammad, Pak Yasin dan lain-lain. Datang yang orang dikenal, kemudian berani menjamin bahwa senjata itu tidak nanti diserahkan pada orang-orang Surabaya. Artinya Bung Tomo awalnya sudah masuk, sudah komunikasi. Ya, sudah masuk. Tapi gagal. Kemudian besoknya baru Pak HR Muhammad itu dari TKR Jawa Timur, kemudian Bung Tomo dengan beberapa orang yang lain, dengan Pak Yasin itu kembali. Nah, kembali dengan kondisi masyarakat sudah mengepung lagi. Kemudian negosiasi kepada Kaisutiro itu tadi menyatakan bahwa saya menjamin. Ya, bagaimana ceritanya M Yasin bisa masuk ke dalam? Ya, utusan. Jadi utusan dari Surabaya masuk. Oh, ada dia utusan ya. Dia M Yasin sama berapa orang sebagai utusan? Kurang lebih ada 4 atau 5 orang ya. Termasuk ada Pak Yasin, Pak Muhammad, ada Bung Tomo dan lain-lain kok, saya lupa. Nah, tapi kemudian negosiasi lagi. Nah, di situ peran Pak Yasin menyatakan bahwa kami polisi istimewa yang menjamin keamanan orang-orang Jepang apabila senjata itu sudah diberikan. Yang kedua, senjata itu nanti kita Pak yang mengamankan. Jadi kita amankan, polisi istimewa mengamankan, kemudian dibawa ke markas di Saint Louis sekarang di Boulevard nomor 7. Nanti ditaruh di sana gitu. Akhirnya setuju, ada surat pernyataan penyerahan dan itu digunakan untuk membuktikan kepada sekutu kalau mereka datang bahwa saya tidak menyerahkan kepada rakyat Surabaya, tapi saya serahkan kepada polisi istimewa, kepada institusi resmi yang berseragam, yang memang mereka punya tanggung jawab. Jadi bukan kepada rakyat Surabaya. Nah, itu akhirnya tanda tangan
kemudian senjata itu diangkuti, meskipun beberapa senjata begitu banyaknya direbut sama orang yang ngepung itu masih sisa banyak sekali. Jadi termasuk senapan-senapan berat 12,7, 7,7 water mantle, penangkis serangan udara itu banyak sekali di sana. Nah itu semuanya diangkut, sebagian ditaruh di markasnya Pak Yasin, baru dibagi-bagi ke TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dibawa ke St. Louis ya markasnya Dibawa Pak ke St. Yasin. Louis itu senjata-senjata. Nah, kemungkinan senjata-senjata itu juga untuk memperbarui persenjataan polisi istimewa yang mungkin Iya. pada saat itu masih tergolong agak tua ya. Dan informasinya itu sebagian dikirim ke Jakarta ya Pak? Iya, Jogja sama Jakarta. Jakarta. Oh dikirim, artinya dari senjata-senjata tersebut sama polisi istimewa dikirim untuk membantu Kekuatan nasional. kekuatan nasional ya ke Jogja dan ke Jakarta. Saking lebih-lebihnya ya Pak? Iya. Dikirim pakai Iya. kereta ya Pak? Pakai kereta api. Oh kereta api. Nah, itu sampai markas besar tentara yang di Jogja itu dikirim 2 gerbong persenjataan lengkap dari Surabaya ke sana, khusus MBT, khusus markas besar tentara. Oh, Jadi kita yang mencoba senjatanya dari Jogja. polisi istimewa kirim ke sana. Itu kan pelucutan yang pertama ya. Ada pelucutan lain yang kemudian dijadikan sebagai apa ya, untuk melucuti se-Jawa Timur itu gimana Nah, ceritanya? itu yang terjadi di gedung perkebunan HVA sebenarnya. Yang sekarang jadi gedung SGN, Sinergi Gula Nusantara, itu yang di belakang Polrestabes. Ya. Kalau itu sempat terjadi pertempuran. Jadi Pak Mustopo masuk, kemudian terjadi pertempuran. Nah, kemudian Pak Yasin yang setelah pertempuran agak meredah, beliau ikut masuk ke dalam. Nah, ikut masuk ke dalam, kemudian negosiasi dalam artian bahwa saya Muhammad Yasin, Baju Kesatria Soco, kepala komandan polisi istimewa itu menjamin semua persenjataan dan orang-orang Jepang yang ada di Surabaya tidak akan dilukai. Senjata-senjata ini tidak untuk melawan orang Jepang. Nanti kita amankan dan saya menjamin. Nah, setelah bernegosiasi dan lain-lain, dan itu alot karena itu adalah markas Angkatan Darat Jepang seluruh Jawa Timur, sehingga kalau Surabaya markas Jawa Timur Angkatan Darat Rikugun itu sudah memberikan keputusan, maka seluruh Angkatan Darat yang ada di Jawa Timur harus patuh. Angkatan daratnya Jepang ya. Angkatan Darat Jepang Rikugun. Nah, sehingga itu yang sebenarnya agak sedikit alot kalau menurut saya, sehingga ada jaminan lagi tidak untuk digunakan oleh Jepang. Itu nanti berjaga-jaga untuk kami apabila kemudian orang-orang nikah itu dengan sekutu datang ke Surabaya, itu kita melawan. Ya. Ada tanda tangan apa namanya? Pak Yasin. Jadi Komandan Tobu Jaya Putai Mayor Jenderal Iwabi Sugio itu juga bertanda tangan dan memberikan stempel. Pokoknya setiap ada peristiwa-peristiwa seperti itu, M. Yasin itu selalu Pasti ada. Oh, dia sebagai surat itu yang kemudian digunakan untuk ke kantor-kantor markas Angkatan Daratnya Jepang itu ke Jawa Timur Ya. untuk apa? Untuk pelucutan. Jadi, Untuk pelucutan. Ini Dengan tanda tangan itu semua markas-markas yang Angkatan Darat Jepang pasti ngasih. pasti memberi. Nah, itu contohnya pada saat surat itu dibawa sama Pak Hasanuddin Pasopati PTKR dengan Pak Aryo Kecik ke Jombang. Nah, ke Jombang, ke tempatnya markas tentara Jepang di sana, ketemu komandannya, ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, dibaca, terus ngomong, baik, besok saya siapkan. Jadi dalam artian, saya menyerahnya besok. Ini saya atur tapi besok saya serahkan. Dan memang benar, besoknya senjata itu dikumpulkan dan diserahkan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, itu terjadi lagi di daerah mana, Probolinggo atau di mana itu, saya agak lupa, di bukunya Pak Aryo Kecik itu. Ya modalnya surat itu. Nah, modalnya surat yang ditandatangani oleh M. Yasin. Iwabi Sugio, yang di situ juga ada tanda tangan Pak Yasin dan lain-lain. Nah, sehingga penyerahan Angkatan Darat Jepang Rikugun seluruh Jawa Timur itu bermula dari surat yang ada di Surabaya tadi, termasuk ada tanda tangan Pak Yasin di sana. Gedung PTPN ya sekarang. Itu PT SGN kalau nggak salah. SGN. Sentra Gula Nusantara.